sesuai mutu dan bagaimana langkah tegas yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah atas temuan ini. Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau DPP Perpadi, Pak Sutarto Alimoso, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok, serta anggota Komisi 4 DPR Pak Slamet. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Komisi 4 terlebih dahulu, Pak Slamet. Pak Slamet, seperti apa? Anda kemarin, pada Rabu kemarin, baru saja menggelar rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Seperti apa hasil rapatnya dan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan? Ya, sebagaimana tadi disampaikan di TV awal bahwa memang Menteri Pertanian menyampaikan temuan-temuan mereka di dalam terjadinya yang lagi rame terkait dengan oplosan. Tentunya kami sebagai Komisi 4 mendorong untuk kemudian dilakukan tindakan tegas, karena kami melihat sebenarnya kasus ini kan bukan kasus yang pertama, dalam artian sebelum-sebelumnya di pemerintah sebelumnya juga muncul permasalahan ini, tetapi kemudian pada perjalanannya tidak ada kejelasan di akhir. Oleh karena itu justru ini di awal pemerintahan Pak Prabowo dengan ada kasus ini, kami akan terus mendorong bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, bahwa ketika terjadi kecurangan, apalagi ini yang tanda kutip ditipu adalah rakyat, konsumennya adalah rakyat kita semuanya, maka dalam fungsi pengawasan kami akan terus mengawasi agar masalah ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya ada follow up. Kita tidak ingin masalah ini menguap begitu saja. Maka dengan kewenangannya Komisi 4 akan terus mendorong pemerintah selesaikan secara tuntas, efek jera ada, sekaligus juga mengevaluasi pengawasan. Artinya ketika masalah ini di pemerintahan terdahulu muncul juga, berarti ada sistem pengawasan yang mungkin perlu disempurnakan. Ya. Jadi oleh karena itu ini momen yang tepat memperbaiki sistem pengawasan, memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku itu, dan pemerintah menimbulkan trust kembali oleh rakyat bahwa urusan pangan ini, penegakan hukum pemerintah tidak main-main dan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu posisi kami di Komisi 4. Oke, baik. Saya ini ke Pak Sutarto dari Perpadi. Pak Sutarto, dari kacamata pengusaha beras, bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah ini adalah sesuatu yang baru dan cukup mengejutkan bagi teman-teman pengusaha beras, atau ini sebetulnya sudah terjadi lama dan baru saja terungkap? Ya, tentunya kami menyambut baik bahwa pemerintah ingin meluruskan dan menindak tegas siapa pelaku-pelaku itu. Karena begini, ada istilah rusak dengan dengan nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya apa? Kalau kita bicara produsen beras, dari gabah ke beras, itu penggilingan padi itu ada 169.000, yang kecil 161.000 lebih. Nah, kemudian belum distributor. Jadi kalau itu ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan, ini kan terus menyebabkan sepertinya rusak semua gitu ya. Jadi penggilingan padi yang 169.000 semua jelek. Kemudian belum distributornya sekian ratus ribu. Jadi ini yang saya pikir kita memang perlu ketegasan pengawasan, sekalipun kami juga menginginkan kiranya kita juga melihat apa sih akar masalahnya, kenapa sampai ada tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu. Apakah karena memang sifat produsen yang seperti itu atau distributor yang seperti itu, atau karena keterpaksaan. Ini juga harus kita lihat. Keterpaksaan kenapa? Karena mungkin ada peraturan perundangan yang mungkin ternyata tidak sesuai dengan tidak memberikan peluang yang baik untuk kita bisa melakukan kegiatan berbisnis itu sendiri. Jadi ini yang harus kita lihat bersama.
Oke, baik. Dan intinya terus terang kami pun sejak awal Perpadi selalu memberikan masukan kepada anggota, mensosialisasikan jangan sampai setiap keputusan pemerintah kemudian diantisipasi dengan kecurangan. Ini kan sebenarnya tidak hubungannya, katakanlah kemarin kan ada kenaikan HPP tetapi HET-nya tidak naik, kemudian ada yang menjual di atas HET, dipersoalkan dan sebagainya. Nah ini semua kan harus kita lihat secara holistik. Jadi saya kira sudah waktunya kita melihat hulu hilir ini secara penuh, secara holistik, tidak dilihat sepotong-sepotong saja. Oke, baik Pak Sutarto, artinya Anda mengatakan bahwa kecurangan ini dilakukan bukan semata-mata karena keserakahan dari para oknum ini, tapi bisa jadi ada kemudian kebijakan atau mungkin regulasi yang tidak memberikan banyak peluang terhadap pengusaha sehingga berbuat curang. Iya, menurut kami, jadi kami kan sudah melakukan konsolidasi, Perpadi konsolidasi dengan anggota, dengan pengurus DPD, DPC, mereka menyampaikan tidak semua melakukan kecurangan itu, tetapi terpaksa harus melakukan kegiatan menurunkan kualitas. Misalnya, kenapa? Karena terus terang terjadi kenaikan HPP pembelian gabah yang 6.000 menjadi 6.500, kemudian HET-nya ini tidak naik, kan begitu. Meskipun tadi statement Pak Menteri kalau pengadaan gabahnya pada saat panen raya mungkin masih di bawah sekitar 6.500 atau ke bawah gitu. Tapi setelah ini kan tidak, kejadiannya tidak seperti itu. Nah yang kedua juga ada tekanan-tekanan pengadaan dalam negeri yang seyogyanya pada saat panen itu sudah mulai kurang, itu juga harusnya mulai dihentikan dulu, kemudian nanti baru pengadaan berikutnya. Nah, kenapa teman-teman ini ada yang terpaksa menurunkan kualitasnya, hanya sayangnya ada yang tetap menggunakan sebenarnya kualitas medium, tapi tetap menggunakan premium tadi. Ini pelanggaran, kami setuju harus ditindak. Nah, kenapa mereka tetap harus beroperasi? Satu, memang kebutuhan masyarakat setempat masih memerlukan. Yang kedua, mereka ini kan umumnya bergerak dengan uang bank, dengan peminjaman, dengan kredit. Dia harus membayar bunga. Yang berikutnya lagi, dia punya karyawan. Kalau dia berhenti bekerja karena tidak bisa menyesuaikan dengan harga yang harus dipenuhi di atas HET tadi, tidak boleh, sehingga tadi itu ya sudah, kita medium tapi medium minus, kalau premium ya premium minus, kira-kira begitu. Itu yang dilakukan oleh banyak pihak karena memang keterpaksaan seperti itu. Baik, ada kondisi yang memaksa para oknum-oknum ini melakukan kecurangan begitu ya. Saya ingin ke konsumen, dari Kepala Badan Perlindungan Konsumen, Pak Mufti. Pak Mufti, langsung saja, seperti apa respons Anda? Apakah hal ini adalah sesuatu yang baru dan apakah pernah ada pelaporan dari para konsumen atau bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi ketika tadi pernyataan dari pelaku usaha tadi, tentu kita lihat memang ada unsur kesengajaan kan gitu. Artinya memang dilakukan dengan sengaja karena regulasi pemerintah yang tentu super ketat kan gitu, dan ini tentu imbasnya adalah kepada konsumen. Jadi bagaimana kemudian konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan transaksi kan gitu. Kami tentu berharap bahwa jangan alasan kemudian menurunkan kualitas dan kemudian regulasi, tetapi bahwa produk-produk yang di bawah standar ini tentu membawa dampak yang luar biasa. Jangan hanya unsur keuntungan ekonomi, tetapi imaterial, terutama kesehatan masyarakat kita yang mengkonsumsi beras-beras yang dibawa under, yang kemudian kualitasnya tidak standar. Ini tentu luar biasa dampaknya. Jangan hanya sekedar berhitung-hitung, tetapi unsur kesehatan, saya kira kita bisa bicara makan bergizi gratis, tetapi kemudian bahan bakunya kalau seperti ini berarti makan terburuk kan gitu. Artinya banyak penyakit-penyakit yang timbul dari proses ini. Ini tentu maka kami berharap bahwa konsumen kita semakin cerdas ketika membeli barang di retail atau dimanapun di agen,
tentu harus dilihat fisiknya, kemudian dilihat kedaluarsanya, speknya dan kandungannya. Kalau tidak itu maka kembalikan kan gitu saat itu dan minta ganti sesuai dengan yang premium. Kalau nggak bisa tentu beberapa brand itu ya tentu akan kita sanksi kan gitu. Artinya saya tadi uji lapangan misalnya tadi pagi saya melihat ternyata meskipun premium tetapi memang dalam tanda kutip oplosan itu memang terjadi kan gitu dan tentu banyak masalah dari produk ini yang menjadi catatan kita. Dan kalau ada masyarakat kemudian bisa sampai kita ya sudah, kalau kita sampai ini kemudian berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian, kita melakukan class action kan gitu. Bagaimana kemudian kita melakukan gugatan ketika konsumen kita, masyarakat kita bersama-sama, dan ini tentu berbahaya bagi kita ketika semua masyarakat melakukan antrust, tidak percaya kepada produk kita. Ini sesungguhnya berbahaya, tetapi kita berharap bahwa dari pemerintah dan pelaku usaha tentu tadi ada Pak Slamet dari DPR, kita duduk satu meja bagaimana masalah ini cepat terselesaikan dan kemudian seperti kasus-kasus yang lain bisa cepat pulih dan masyarakat kembali pulih. Karena bicara hari ini konsumen tentu hak-hak konsumen jangan sampai dicederai dengan penipuan-penipuan yang seperti ini kan gitu. Apapun namanya, keuntungan perusahaan ini kan sudah lama. Artinya kan jangan kemudian karena regulasi yang seperti itu diturunkan kualitas dan kemudian berdampak pada kesehatan kita yang sesungguhnya ini menjadi faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Yang selamat inilah yang menjadi kata kunci kita, karena undang-undang kami mengamanatkan keselamatan menjadi nomor 1. Mungkin karena selisih berapa rupiah, tetapi dampak dari kesehatan kita ini kan luar biasa menurun, atau penyakit-penyakit yang lain kan gitu, yang tentu kita perlu teliti itu. Baik, apapun alasannya, bisnis atau regulasi apapun itu tidak boleh mengesampingkan kepentingan dari konsumen masyarakat begitu ya. Saya mau langsung ke Pak Slamet dari Komisi 4. Pak Slamet, apakah hal ini juga dibahas pada saat rapat dengan Menteri Pertanian kemarin? Iya, jadi kita memberikan masukan bahwa ada 2 hal yang memang yang harus dilakukan telah ulang. Pertama tadi, dengan adanya pelanggaran ini dilakukan tindakan. Tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Tarto tadi, kenapa ini berlaku? Karena memang ada beberapa yang memang ada keterpaksaan yang salah dilakukan oleh itu, karena memang tadi misalnya HET dan HET dari beras tidak nyambung dengan HPP yang diberikan yang dipatok oleh pemerintah. Oleh karena itu kami dorong untuk melakukan evaluasi terkait dengan HPP beras. Ketika kemudian panen raya diberikan harga 6.500 gabah dengan HET 12.500, itu pengusaha masih bisa lah jalan. Tapi fakta di lapangan hari ini dengan masa tanam atau masa panen yang sudah tidak puncak di masa panen kedua dari MT kedua ini, stok turun. Sehingga dengan tingginya harga beras, HPP beras di lapangan ini 7.000 lebih, maka memang HET dari beras ini ya kira-kira 14 ribuan, sehingga kalau kemudian dipatok di harga 12.000 ya mungkin pedagang akan kemudian tidak akan menang. Oleh karena itu saran kami dari Komisi 4 bagaimana nanti membuat formula yang berkeadilan, artinya ketika apakah kemudian perlu ditinjau per masa panen atau seperti apa, yang jelas kita mendorong untuk dilakukan evaluasi agar tidak menjadi alasan nanti regulasi yang memang memberatkan pengusaha di saat-saat tertentu, tidak ada relaksasi, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi 2 hal itu yang kami dorong. Pertama, tetap yang melanggar kita lakukan tindakan, sembari kemudian pemerintah juga mengevaluasi di mana nih letak kemudian peraturan ini. Dan memang kalau kita lihat permasalahan terbesar kalau disampaikan Menteri yang kemarin dipaparkan itu kan korporasi besar ya, kalaupun toh kemudian ada, bahkan yang dipanggil itu mungkin Pak Tarto perlu menyampaikan apakah itu anggota Perpadi, bahkan bisa jadi asumsi saya itu bukan anggota Perpadi yang kemarin korporasi-korporasi besar, sehingga ini di saat yang sama pemerintah kita dorong untuk juga melakukan pembinaan, mendampingi kepada anggota Perpadi, dan ini salah satu memang pernah mengeluh kepada kami ya justru korporasi-korporasi besar ini yang sulit diajak koordinasi. Nah saatnya ini hari ini pemerintah dengan kejadian ini melakukan tindakan agar berkeadilan ini ada,
petani mendapatkan kesejahteraan karena memang layak dihargai di atas itu, kemudian juga pemerintah hadir dengan regulasinya yang memberikan ruang pengusaha mendapatkan manfaat tidak tanda kutip rakus, konsumen kita, rakyat kita mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi pemerintah harus hadir dengan regulasinya, dengan pengawasan yang ketat agar harga yang nanti muncul itu berkeadilan. Begitu, Pak. Baik, sayang sekali kami sudah berusaha menghubungi pihak pemerintah, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan, namun nampaknya belum ada yang bisa bergabung bersama kita di sini. Namun Pak Slamet, pada saat Anda mengusulkan tadi itu, apa kemudian respons dari pemerintah di rapat kemarin? Iya, sebenarnya kan gini, ini kalau kita bicara tentang tupoksi, ini sebenarnya kan urusan hulu, ya. Jadi ini urusan Badan Pangan, ini urusan dari Kemendak, yang di atasnya juga ada Menko. Oleh karena itu kami kemarin baru rapat dengan Kementerian Pertanian, kita ada presentasi itu, maka kita akan mendorong kepada Badan Pangan untuk tadi secara regulasi juga disempurnakan, ya, kita juga akan dampingi bagaimana supaya ini lanjut. Jadi kalau terkait dengan Menteri Perdagangan, makanya kemarin salah satu obrolan kami dengan juga pimpinan itu, bagaimana kita ketemu dengan Menko Pangan, karena ini sebenarnya kan ada Menko Pangan. Ya, kalau dari sisi mitra, Komisi 4 tidak punya kewenangan, tidak menjadi mitra dari Komisi Perdagangan. Oleh karena itu mungkin kemarin secara informal kita perlu ngobrol dengan Menko Pangan supaya ini terjadi hal yang win-win solution. Dan kami Komisi 4 dalam proses hari ini sedang melakukan revisi Undang-Undang Pangan, justru dengan permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian akan kita formulasikan bagaimana nanti ke depan pangan kita berjalan dengan berkeadilan, semua mendapatkan hak-haknya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, artinya dengan pernyataan Anda tadi sebelumnya, artinya kejadian ini atau aksi kecurangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama, begitu ya? Iya, begini. Sebenarnya apakah lama atau tidak, itu yang tahu kan pemerintah ya. Karena pemerintah yang melakukan pengawasan. Sekalipun kita tahu bahwa pada saat-saat tertentu ternyata ada yang melanggar, tadi apakah itu anggota kami atau tidak. Sebenarnya kalau saya lihat daftarnya itu memang ada yang anggota, tetapi juga yang lain juga bukan anggota, begitu ya. Nah, sehingga bagaimanapun juga kalau bagi anggota itu kami pasti menegur mereka bahwa ini adalah tindakan yang tidak terpuji, tidak benar, sekalipun itu yang diturunkan hanya dari aspek kualitas. Kalau keamanannya saya yakin itu masih pada posisi yang baik. Jadi tetapi karena itu kan yang diturunkan misalnya ya, kalau premium itu brokennya 15%, ternyata lebih dari 15% seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal yang saya pikir kita semua harus betul-betul melihat secara holistik, dan saya sependapat dengan Pak Slamet tadi dari Komisi 4 DPR. Memang kita perlu melihat hulu hilir ini secara holistik. Jadi kami setuju petani harus meningkat pendapatannya. Makanya pemerintah menetapkan dengan 6.500 inequality. Nah, inequality ini konsekuensinya ini juga kalau diproses, sebenarnya kalau inequality betul-betul kualitasnya di bawah standar, pasti kualitasnya dari aspek broken, dari aspek pecahnya dan sebagainya, dengan butir kuningnya, menirnya, ini pasti akan lebih. Nah, di lain pihak tadi itu berarti kan pembelian, kalau harga yang sesuai dengan kaidah atau kriteria yang beras yang nanti hasilnya baik, tentunya ada kriteria-kriteria tertentu, kadar airnya harus berapa, kemudian derajat nantinya akhirnya setelah disosok menjadi beras itu akan tetap menjadi yang baik tadi, artinya yang kualitas
brokennya tercapai, derajat sosohnya tercapai, menirnya tercapai, kan gitu kan. Artinya kita tidak ada yang berkaitan dengan aspek keamanan. Jadi keamanan ini tetap kita jaga, dan kita juga sangat ketat dalam arti ke anggota kalau ada yang melakukan misalnya menggunakan bahan-bahan yang tidak misalnya bahan pemutih dan sebagainya. Ini kami tetap juga tentunya akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang agar ini tidak dilakukan lagi gitu loh. Seandainya ada hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini saya yakin bukan semua melakukan dari 109.000 itu. Saya yakin beberapa yang melakukan, dan justru yang melakukan inilah menyebabkan kita rusak semua. Artinya dianggap semua produsen beras ini bermasalah, kan benar begitu. Ini yang harapan kita, jangan sampai kita terjadi seperti itu, karena sekitar 90% penyedia pangan beras itu kan penggilingan padi, artinya pengusaha beras yang ada ini. Kan pemerintah kan paling-paling hanya mengisi sekitar 10% dengan kekuatan yang ada itu. Jadi ini yang harus kita jaga bersama gitu ya, supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Pak Tarto, apakah ini berasal dari para pengusaha kelas kakap misalnya, kelas besar yang sulit tersentuh? Ya, begini, itu yang selalu kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak kuat, pasti ada yang mengambil alih. Yang mengambil alih dalam arti sebagai market leader pasti yang kuat. Lah yang kuat ini akhirnya bisa melakukan apa saja. Termasuk misalnya kalau dia ingin membeli dengan harga gabah lebih tinggi supaya yang lain tidak berani membeli, itu bisa saja terjadi. Nah ini yang harusnya pemerintah memang harus kuat. Dalam hal ini kan supaya kuat kan harus punya stok yang cukup. Tapi stok yang cukup ini juga harus siap untuk waktu yang tepat, sasaran yang tepat, kemudian tempat yang tepat, kapan harus disalurkan dengan cara yang tepat juga. Ini yang harus selalu menjadi pertimbangan ya. Salah satunya tadi itu, kalau harga mulai bergerak naik, instrumen ini yang harus dipakai, yang dikuasai oleh pemerintah tadi. Nah ini yang sering juga kami sampaikan pada saat produksi di bawah kebutuhan bulanan, itu kan kita kan musiman kan produksi itu. Nah disitulah peran pemerintah untuk mengisi pasar itu. Jadi jangan malah ikut menekan. Menekannya misalnya dengan pengadaan terus harus dilakukan. Ini kan terjadi persaingan atau ikut merebut pasar. Jadi intinya saya pikir memang pemerintah harus kuat dengan stok yang kuat tadi, agar jangan ada yang pihak-pihak tertentu yang bermain sehingga dia mengacaukan situasi ini. Saya kira begitu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Pak Mufti dari BPKN. Pak Mufti, seberapa besar peluang kekacauan yang terjadi ini dapat memicu, tadi Anda sebelumnya mengatakan ada class action, sama-sama menolak, ada penolakan massal dari para konsumen terhadap produk-produk beras kita, Pak Mufti? Ya, saya kira memang ketika melihat produk yang beredar di masyarakat ini dan kemudian konsumen tadi sudah merasakan bahwa temuan pemerintah ini kan menarik, bahwa ini data pemerintah bukan data biasa kan gitu. Dan kemudian tadi ada pengakuan juga dari Pak Sutanto bahwa memang ada pelaku-pelaku usaha yang melakukan dalam tanda kutip, mohon maaf bahasanya penipuan kan gitu, karena tidak sesuai dengan kami membeli, itu sudah membeli dengan harga AET tertinggi di atas itu kan gitu. Artinya cukup mahal kami membeli premium ini di retail atau di supermarket ataupun di penjualan itu bukan harga AET, tapi kami di atas harga AET kan gitu. Artinya hak konsumen tentu sudah cukup tinggi memberikan kontribusi terhadap harga ini. Jadi kalau ada alasan tadi bagaimana kemudian pelaku usaha kemudian merekayasa produknya dengan menurunkan kualitas, saya kira kami juga sudah membayar lebih kan gitu, bukan kami tidak membayar lebih. Dan tentu hak-hak konsumen harus segera terpulihkan. Untuk itu
kami mengharapkan bahwa produk-produk yang sudah beredar yang tidak sesuai dengan standar itu segera ditarik kan gitu, karena kalau nggak seperti itu nanti kepercayaan masyarakat terhadap beras ini kemudian turun, dan tentu yang mohon maaf kemudian kepercayaan ini membuat yang selama ini dibangun oleh asosiasi dan kemudian para pedagang kita itu, para pelaku usaha itu dengan susah payah bertahun-tahun hanya gara-gara tadi kata Pak Sutanto sebegini kemudian jadi masalah kan gitu. Kalau ada kepastian bahwa produk yang bermasalah itu diganti dan kemudian ditarik dengan produk yang baru yang sesuai dengan spek, tentu masyarakat akan lebih percaya lagi terhadap produk beras yang murni kan gitu. Dan ini berharap kecepatan ini dilakukan karena ini kan sudah pemerintah, pelaku usaha, dan kemudian sampai sudah mulai polisi masuk dan sebagainya. Tentu berharap kita tidak hanya sampai di situ, tapi kepentingan kami adalah produk ini sesuai dengan yang kami transaksikan kan gitu. Kalau kami membeli di atas HET, ya kami harus dapat barang itu. Kalau enggak, ini cukup berbahaya kalau kemudian lama-lama seperti ini masyarakat tidak percaya terhadap produsen kita. Ya tentu kemudian ini kepercayaan ini yang paling penting dijaga kan gitu. Karena tadi saya bicara keselamatan, bicara macam-macam, tapi kalau kemudian kepercayaan ini nggak ada, ya tentu kita sangat hati-hati kan gitu. Jangan sampai pengusaha-pengusaha kita kemudian itu tadi tidak bisa produksi dan sebagainya kan, itu catatan penting kita seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Slamet di Komisi 4. Pak Slamet, terlepas dari sejumlah masalah tadi dari sisi regulasi, kebijakan, sekarang kita ke penegakan hukum. Ini ada 212 merek yang ditemukan begitu. Sudah ada sekitar 26 produser yang mengakui, kata Pak Mentan. Bagaimana kemudian Komisi 4 mendorong agar penegakan hukum ini betul-betul dilakukan agar menimbulkan efek jera, tidak hanya berhenti pada kemudian mengungkap tapi tidak selesai? Iya, jadi sesuai dengan fungsi kami akan terus mengawasi permasalahan ini agar tidak berhenti tanpa ada kejelasan. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan temuan yang pelanggaran ini tetap harus kemudian dilakukan tindakan, sekaligus juga tidak cukup dengan pembinaan karena bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pangannya sendiri ini tidak sekedar sanksi administrasi karena ada unsur penipuan di situ, ada unsur merugikan masyarakat sehingga pidana juga sangat memungkinkan itu. Hanya kami akan mengawasi agar itu tidak masuk angin lah seperti itu. Yang kedua, betul tadi kami dari Komisi 4 akan mendorong kepada pemerintah. Ini proses awal yang bagus, ya artinya ada keinginan pemerintah untuk masuk kepada market leader tadi yang disampaikan oleh Pak Sutarto, itu juga menjadi konsen bagi kami ya. Jadi sebelum pemerintahan ini itu pemerintah hanya menguasai tidak lebih dari petani kita, tidak lebih dari 1% gabah dari petani kita. Sekarang meningkat ke 10%. Nah, dalam hukum dagang tadi disampaikan oleh Pak Tarto, apa artinya 10% kemudian untuk menguasai pasar, sehingga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang memang mempunyai stok, memainkan situasi karena memang mereka punya barang. Oleh karena itu kami mendorong agar ke depan pemerintah lebih besar lagi share-nya, kalau perlu 60-70% dari seluruh petani padi dijadikan menjadi stok cadangan pangan bagi pemerintah. Jadi dua hal itu yang kami terus dorong, jadi regulasi dievaluasi, kemudian juga bagaimana langkah ke depan kita beri masukan tadi, bagaimana pemerintah harus masuk leader, dan yang sudah terjadi penipuan, terjadi pelanggaran-pelanggaran ya dilakukan agar memberikan efek jera. Ini karena efeknya juga akan panjang kalau tidak segera diselesaikan secara gamblang. Ini akan memberikan efek tidak sekedar efek ekonomi, efek politik. Begitu tidak ada kejelasan penyelesaian dari pemerintah, maka trust rakyat pada pemerintah akan menjadi catatan tersendiri. Oleh karena itu ini kesempatan yang baik untuk dilakukan penegakan dan kami akan terus mengawasi itu. Demikian, Mas. Oke, baik Pak Sutarto, menurut Anda seberapa penting penegakan hukum ini harus dituntaskan begitu agar bisa menghentikan praktik kecurangan ini? Tapi apakah Anda optimistis juga ketika misalnya sudah diberantas, ditemukan tersangkanya, ini akan selesai? Ya, penegakan hukum ini kan sebenarnya dampaknya akan membuat supaya ruang geraknya pengusaha ini juga
akan menjadi lebih terang benderang kan begitu, lebih jelas. Dengan catatan tentunya kita juga harus melihat secara keseluruhan tadi. Jangan hanya ujungnya. Kalau ujungnya saja yang diselesaikan, misalnya tanpa melihat yang terkait, termasuk peraturan perundangannya, termasuk bagaimana mata rantai pasok beras yang begitu panjang, ada di sana middleman yang kan kita ini kan banyak yang tidak tahu kalau penggilingan padi itu banyak yang belum bekerja secara penuh bekerja sama dengan petani, karena petaninya memang belum didorong untuk betul-betul kerjasama dengan penggilingan padi, jadi masih sendiri-sendiri, sehingga ada di sana middleman. Middleman ini juga berperan banyak terhadap perkembangan harga. Jadi kalau hari-hari ini harga gabah sampai 7.800 bahkan ada yang 7.500, 7.800 rupiah, ini kan jauh di atas HET, HPP. Nah, kenapa begitu terjadi? Ini juga karena adanya middleman tadi. Petaninya mungkin tidak menikmati sepenuhnya gitu ya. Kan ini kadang-kadang sering dikatakan, oh ini dari petani. Petani ini biasanya itu, apalagi petani lahan sempit, itu dia akan menjual tanaman, masih tanaman di sawah pun sudah dijual. Nah, itulah kami beberapa hari yang lalu diskusi dengan Pak Menteri Pertanian, bagaimana kita bangun klaster-klaster. Jadi kita tidak, penggilingan padi itu harus bekerja sama dengan petani. Petani harus bekerja sama langsung dengan penggilingan padi setempat. Jadi barang itu tidak kemana-mana gitu loh. Sehingga semua terkontrol, terjadi efisiensi, kemudian setelah diproduksi dikemanakan, apakah masuk ke kantongnya pemerintah untuk stok atau masuk ke perdagangan ke tempat maupun ke antar daerah. Ini yang sebenarnya kita dorong supaya ada betul-betul kita membangun satu ekosistem perberasan mulai dari hulu hilir dengan peraturan perundangan yang kondusif untuk petani, kondusif untuk penggilingan padi, kondusif untuk distributor, kondusif untuk retail, dan juga tentunya puas bagi konsumen. Jadi ini harus kita bangun, kita lihat satu persatu peraturan perundangannya yang mana yang kurang tepat. Mari saatnya kita evaluasi seperti saran Pak Slamet maupun Pak Mufti. Jadi kita lakukan seperti itu. Baik, saya mau terakhir ke Pak Mufti mungkin dari konsumen. Apa yang Anda harapkan dari si konsumen, Pak Mufti, setelah ini semua terungkap dan mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sutarto dari sisi pengusaha, apa yang ingin Anda dorong kepada pemerintah? Kebetulan ada Komisi 8 di sini, bisa mungkin menyambung aspirasi Anda. Ya, jadi setelah tadi pengakuan dari Pak Sutanto, kemudian dari Komisi 4 ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita berharap proses praproduksi ini penting kan gitu untuk diawasi kan gitu. Jangan hanya posisi di hilir kan gitu, di retail, tapi praproduksi tadi sudah disampaikan. Saya setuju dengan Pak Sutanto dengan pembenahan dari semua stakeholder kita, pemerintah, pelaku usaha, dan tentu legislatif juga harus mengawal ini, dan kita semua dari pemerintah tentu harus hadir di sini karena posisi kita ini kan selalu di posisi hilir kan gitu. Ketika sudah di retail masalah, hulunya ini yang harus diselesaikan kan gitu. Bagaimana kemudian persoalan hulu ini, kami berharap ada uji lab secara periodik kan gitu. Sebelum barang ini beredar itu tentu harus ada pernyataan kualitas kan gitu. Kalau memang mahal, masyarakat juga gak ada masalah kan gitu. Kenapa kita harus menipu-nipu dengan mengoplos kan gitu. Ini kan tentu sesuatu yang tidak kita harapkan dari konsumen. Maka tentu dari sisi hulunya ini yang menjadi persoalan gitu. Nanti diproses rantai pasok, kemudian agen, distributor, sampai ke retail tentu menjadi bagian yang tidak bisa, karena bisnis beras ini kan bisnis yang luar biasa besarnya, dan tadi disampaikan sampai ratusan triliun kalau benar-benar kemudian dibedah kerugiannya kan gitu. Nah, ini saya kira menjadi bagian kita kalau kemudian hari ini kita masih bicara sebegitu rumitnya, sebegitu carut-marutnya persoalan ini. Ya, mari kita urai bersama kan gitu. Dan intinya kami dari sisi konsumen pengen dapat harga yang bagus. Kami tidak peduli harga karena berapapun kita beli, artinya premium pun yang kita beli ini kan sudah mahal kan gitu. Jadi
hak kami adalah mendapatkan sesuai dengan yang kita transaksikan. Dan apabila tentu kita berharap konsumen juga kritis kan gitu, ketika membeli barang timbanglah di saat itu kan gitu. Kalau sudah dibawa pulang ya tentu menjadi hak dari konsumen kan gitu. Dan juga kualitasnya harus dicek benar-benar, jangan sampai kualitasnya ini kita sudah tahu bahwa sampai di rumah ternyata ada makhluk hidup yang lain, kutu-kutu dan sebagainya, itu kan juga menjadi masalah di kesehatan kan gitu. Jadi secara konsumen trustnya dijaga, kritis, dan kemudian pemerintah juga hadir, dan tentu pelaku usaha ini harus patuh kan gitu Pak, dengan regulasi yang dibikin. Karena kalau tiga-tiganya ini trust di tengah, tentu masalah ini terpecahkan kan gitu, apa yang disampaikan Pak Slamet tadi. Itu barangkali catatan penting kita. Baik, oke. Pak Slamet, Anda ingin memberi respon singkat saja terakhir untuk mungkin memberikan harapan kepada teman-teman konsumen dan pelaku usaha. Ya intinya ini momen yang bagus dari awal pemerintahan dari Pak Prabowo untuk perberasan, sehingga evaluasi yang menyeluruh tadi terkait dengan ekosistem perberasan disampaikan oleh Pak Tarto tadi menjadi PR dan concern kita semuanya, karena memang tadi saya juga memahami bagaimana dari hulu sampai hilir ini banyak hal yang memang harus kita benahi, dan kami Komisi 4 insya Allah juga akan mendorong hadir bersama pemerintah, termasuk juga pengusaha, bagaimana kita menciptakan ekosistem perberasan yang memang nanti sama-sama memberikan keuntungan dan kemanfaatan untuk rakyat kita, insya Allah. Baik, kita akan tunggu seperti apa tindak lanjutnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Slamet dari Komisi 4, kemudian ada Pak Sutarto Perpadi, Pak Mufti BPKN. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Selamat malam.